Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong di Huta. Di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Ialah Bapa dalam surga, berfirmanlah, hati dan pikiran telah kami siapkan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Rabu 12 Oktober 2022, tertulis dalam Efesus pasal 1 ayat 17, demikian firman Tuhan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Roh hikmat untuk mengenal Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesuslah yang menebus kita dengan kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya. Dia memperkenalkan dirinya kepada umat manusia, agar umat manusia mengenalnya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Dalam hal ini Alkitab memberitakan bahwa ada orang yang menerima dan ada orang yang percaya kepadanya, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi juga ada orang-orang yang menolak Dia. Keadaan ini berlangsung sampai saat ini, di mana masih banyak orang yang tidak mengenal dan tidak menerima Tuhan Yesus Kristus. Bahkan orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, masih ada yang belum mengenalnya dengan benar, sehingga perkataan dan perbuatannya sering menyakiti sesama, terlebih menyakiti hati Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Rasul Paulus dalam nats renungan ini, di dalam doanya dia meminta kepada Allah supaya jemaat di Efesus diberikan Roh Kudus, yaitu roh hikmat dan wahyu, supaya jemaat mengenal Allah dengan benar. Hal ini sangatlah penting, sebab firman Tuhan tak pernah berdiri sendiri untuk menjamah dan mengubah hati setiap orang. Kuasa firman Tuhan berasal dari pekerjaan Roh Kudus di dalam hati seseorang. Demikianlah keyakinan Rasul Paulus, sebab itu dia berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat di Efesus. Roh Kuduslah yang dapat menerangi hati kita untuk memahami pengharapan, memahami kemuliaan, kuasa, dan karya Bapa melalui Kristus yang menebus dunia ini dan kita orang-orang percaya. Efesus pasal 1 ayat 18 sampai 21. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimanakah pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus? Apakah pengenalan kita sudah benar, ataukah hanya menjadi pengikutnya karena kita lahir dari keluarga Kristen? Jika kita belum mengenalnya dengan benar, mohonlah kuasa Roh Kudus untuk memberikan kepada kita hikmat untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus dengan benar. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mengalami kuasa transformasi dari firman-Nya di dalam kehidupan ini. John Owen, teolog dari abad ke-17, memperingatkan kita. Dia mengatakan demikian: jika Roh Kudus tidak bekerja bersama-sama firman-Nya, maka Alkitab hanyalah kumpulan huruf mati. Mengenal Tuhan Yesus Kristus dengan benar adalah dengan menerimanya serta percaya bahwa Dialah jalan keselamatan. Dan di dalam dunia ini kita hanya untuk melakukan kehendak-Nya. Dengan pengenalan yang benar akan Dia, kita semakin dikuatkan untuk memperkenalkan Dia pada dunia ini. Roh hikmat untuk mengenal Allah. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 515 ayat 2 Ringgasma Tapabua.
Goarna tapabua tulia tanoon. Ai ido namanggohi toktong rohataon. Taai ton magugunai nasodung talui. Goarna tapabua tulia tanoon. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga, yang memelihara kehidupan kami dari hari yang lampau hingga pada saat ini. Ya Allah Bapa, kiranya hidup kami dipenuhi dengan roh hikmat, sehingga kami semakin mengenal Engkau dengan benar, mengenal kehendak-Mu, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, Tuhan menyertai kami di dalam setiap aktivitas kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Tetaplah jaga kesehatan jasmanimu terlebih rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam hidupmu. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.